pada saat akhirnya mengetahui bahwa ada kuota nih 30% untuk mencalonkan diri, itu dari diri sendiri keluar ingin menjadi wakil rakyat atau ada dari orang tua, kamu nggak mau nyalonin nih, kamu nggak mau ikut, itu seperti apa? Pasti ada ada ini Mbak, ajakan. Awalnya ajakan ajakan untuk udah coba aja gitu. Coba aja, paling nggak ini bisa menjadi proses pembelajaran, go with the flow, nggak usah terlalu berharap, tapi paling nggak bisa belajar bagaimana situasi di daerah, bagaimana kita bisa berproses gitu dalam berkampanye dan lain-lainnya gitu. Jadi tentunya ada sebuah dorongan ya dari keluarga, tapi juga justru dari teman-teman terdekat juga waktu itu, dan partai juga betul-betul mendorong, Partai Golkar. Otomatis saya it's not an easy world ya, politics sebetulnya Mbak. Dan dulu tuh saya ingat ragu gitu, merasa as a woman, sebagai perempuan yang masih muda gitu kan, baru datang kembali ke Indonesia. Iya, kurang lebih ya, masih baru lah, tergolong 3 tahunan kan, baru balik. Terus langsung masuk di dunia ini gitu. Dipercayakan untuk menjadi wakil rakyat. Iya, itu dia. Jadi, tapi alhamdulillah kita jalani semua itu, dan jujur dengan berjalannya waktu saya betul-betul menikmati prosesnya Mbak. Jadi day by day itu saya nggak terlalu ada ekspektasi, tapi saya betul-betul bersyukur dengan kesempatan untuk berkomunikasi dengan publik, melakukan pendekatan dengan masyarakat, bahkan belajar ulang gitu bahasa Jawa, mengenal diri sendiri lagi. Itu proses yang mungkin personal banget ya Mbak ya. Tapi dengan saya waktu itu berkampanye dan lain-lain, ya ada kesempatan untuk mengenal diri lagi gitu. So it was a really nice experience. Yeah. Luar biasa. Tapi saya penasaran, pertama kali akhirnya mendapatkan kursi di parlemen dan hari pertama akhirnya bekerja menjadi seorang anggota dewan, apa sih yang dirasakan? Apa yang ingin dilakukan pada saat pertama kali aku harus seperti ini nih gitu? Ya, yang pertama tentunya kita ini banget ya, seneng lah, karena kan ternyata kerja keras yang selama berbulan-bulan itu menghasilkan atau membuahkan hasil yang sesuai yang kita inginkan gitu kan Mbak. Tapi di samping itu juga tiba-tiba tuh rasanya kayak berat gitu. Maksudnya there's so much pressure kan on my shoulders gitu. Dan saya sekarang melihat diri sendiri bukan lagi sebagai Roro gitu, atau Esti ya, saya panggilan di rumahnya itu Esti. Tapi sebagai sosok yang sekarang tanggung jawab loh atas kebutuhan rakyat. Dan apa nih perubahan yang ingin didorong untuk Indonesia gitu. Jadi dalam satu malam itu saya harus langsung mampu untuk shift gitu, secara mental ya Mbak ya. Dan tentu banyak sekali mungkin aspirasi yang ingin saya dorong gitu, terkhusus isu-isu yang tidak lepas dari sustainability atau keberlanjutan. Karena dulu waktu kuliah S1 itu lebih fokus di isu, kan jurusan saya ekonomi ya, ekonomi sosiologi, terus sempat social change juga waktu di postgradnya, diploma. Lalu kemudian yang ketiga itu environmental policy, environmental technology sebetulnya. Jadi antara ekonomi, sosial, dan lingkungan. Nah saya tuh punya punya mimpi gitu. Gimana caranya? Karena mengingat negara Indonesia itu juga dikenal sedang menyongsong ini ya, bonus demografi ya, 70% penduduk di usia yang produktif antara 16 sampai 65 tahun gitu. Lalu kemudian di tahun 2045 ini kan Indonesia emas gitu. Dengan pertumbuhan ekonomi kurang lebih 6% dan lain sebagainya. Saya melihat bahwa secara ekonomi kita mungkin mempunyai potensi nih untuk bisa menjadi yang terdepan dari segi economic growth. Tapi jangan sampai kita lupa dengan aspek-aspek sosialnya. Economic growth berarti dari segi sosial masyarakatnya juga harus sejahtera dong, dengan berbagai macam potensi yang dimiliki di Indonesia. Lalu kemudian yang tidak boleh dipungkiri dan yang penting juga adalah dari segi lingkungannya gitu. Jadi untuk kita bisa merealisasikan mimpi besar itu tanpa kita peduli dan melindungi lingkungan kita,
bagaimana gitu, ibaratnya we're not going to have a future kan. Jadi saya sebagai anak muda tentunya dan dapat kepercayaan bisa di parlemen, setiap kali saya diwawancara atau setiap kali saya berhadapan dengan para mitra kerja ya, itu selalu menyuarakan sustainability gitu. Bagaimana kita bisa mengejar ketiga komponen itu. Dan kalau di Komisi 7 ini kan energi, industri, riset dan inovasi. Jadi setiap kali kita berhadapan dengan misalnya Menteri Energi gitu, Pak Arifin Tasrif, pokoknya saya itu udah dikenal, bisa ditanya gitu, bisa dikonfirm bahwa saya itu dicap sebagai advokat SDGs, terus energy transition gitu, transisi energi. Karena apapun pembahasannya bisa tentang cadangan minyak, cadangan gas, apapun itu, saya selalu kembalikan lagi kepada bagaimana transisi energi ini bisa betul-betul terrealisasikan di Indonesia. Dan bertransisi itu butuh proses, karena mayoritas dari energi, sumber energi yang kita gunakan saat ini itu kan fossil fuel tetap ya Mbak ya, jadi yang sifatnya itu tidak ramah lingkungan. Tapi dalam berproses bertransisi ini, bagaimana nanti kemudian kita mengoptimalkan gas sebagai leeway, tetapi yang tidak kalah penting adalah energi terbarukannya. Karena ternyata 2,5% dari total potensi yang kita miliki itu baru terrealisasikan. Jadi sebetulnya banyak peluang, namun tergantung kita gitu, apakah kita mau betul-betul merealisasikan ataupun memaksimalkan peluang itu, atau kita ya udah mau business as usual aja. Jadi saya itu kalau di komisi, dan bukan hanya saya lah, ada beberapa anggota lain, jadi kayak apa ya, bukan kaset rusak juga ya, nggak mau ngomong kayak gitu, tapi intinya ya itu terus yang diutarakan gitu. Jadi isu besar yang saya mau dan selama ini saya dorong adalah pokoknya apapun yang berkaitan dengan sustainability. Dan yang terakhir ini Mbak, sempat kemarin pokoknya di paripurna pertama, saya tuh melakukan sebuah kayak gebrakan gitu loh. Dan itu jujur ya, saya kan anak baru. anak baru milenial. Masih milenial gitu. Dan orang juga mungkin nggak terlalu expect saya mampu gitu kan. Banyak sekali pembuktian diri yang harus dilakukan. Tapi saya melihat paripurna pertama sebagai momentum untuk melakukan sebuah gebrakan gitu di DPR. Dan saya menyatakan kembali lagi relevansi tentang sustainability, bahwa negara Indonesia sudah meratify the Paris Agreement ya, goal besar reduksi emisi sebesar 29% ya di tahun 2030. Lalu kemudian, namun di samping itu kita tahu ada permasalahan sampah gitu yang kita alami di negara ini, terkhusus sampah plastik. Dan karena dulu sebelum di DPR saya juga lama di ini ya, NGO ya Mbak ya, jadi kerjasama dengan pemerintah dan lain-lain. Akhirnya waktu itu datanglah ke paripurna, say hi dong ke semuanya, halo gitu. Dan apa namanya, jujur saya tuh nggak ada koordinasi ke fraksi dan lain-lain. Saya bersyukur nggak ada yang akhirnya gimana gitu ya. Dan mereka oke aja dengan saya berpendapat. Tapi pada intinya saya sampaikan gitu, kita sudah komit terhadap Paris Agreement, kita ada permasalahan ini, plastic waste. Lalu kemudian DPR harus menjadi contoh untuk rakyat, saya bilang gitu. Dimana karena setiap rapat kan kita pakai botol-botol plastik, gitu. Dan saya usahakan, saya meminta agar kita mulai mengurangi penggunaan botol-botol plastik. Dan di hari berikutnya itu langsung nggak ada sama sekali di setiap ruangan rapat. Cool. It's really cool. Di setiap ruangan rapat diganti dengan gelas kaca dan ada tekonya gitu, jadi bisa tinggal ngambil. Dan itu sempat rame banget gitu, rame banget dibicarakan. Dan saya untung oke aja gitu ya teman-teman di sana. Dan tapi apapun lah, saya merasa ini sesuatu hal yang harus dilakukan. Jadi itu contoh kecil gebrakan di awal gitu. First step yang luar biasa ya. Meskipun ya nggak bisa kita bilang kaset kusut, tapi memang itulah yang harus dilakukan, harus diingatkan. Sebenarnya selain itu apalagi sih visi misinya yang pertama kali kamu janjikan kepada masyarakat? Selain itu tentunya saya berupaya, kalau saya bicara ke masyarakat, saya berupaya karena diberi amanah di Komisi 7. Jadi segala bentuk program pemerintah yang memang diperuntukkan oleh rakyat, saya akan perjuangkan untuk bisa dinikmati di Kabupaten Gresik dan Lamongan. Dan ada berbagai macam program dari kementerian ya,
baik itu misalnya penerangan jalan umum, Mbak. Jadi lampu-lampu untuk di jalan dan itu sumbernya adalah tenaga surya. Jadi PJUTS ini alhamdulillah saya sudah menyuarakan ya dan sudah diimplementasikan, mungkin nggak terasa ya udah hampir 1000 gitu yang sudah kita sudah kita perjuangkan untuk didapil dan sudah dinikmati oleh masyarakat gitu, karena banyak sekali wilayah ternyata di lapangan itu terkhusus di wilayah perhutanan ya Mbak ya, yang ada jalan umum, sebenarnya jalan umum tapi belum ada lampunya. Dan kebetulan di dapil saya itu di Gresik, ada juga Pulau Bawean namanya. Jadi ini merupakan salah satu wilayah 3T. Untuk ke sana harus naik perahu gitu, kapal lah ya, selama 3 jam. Jadi benar-benar perlu effort lah untuk bisa ke sana, dan di sana pun mengalami beberapa permasalahan yang berkaitan dengan itu tadi gitu, akses terhadap listrik gitu, terkhusus di jalanan-jalanan umum mereka. Jadi itu salah satu hal konkret yang saya upayakan dan alhamdulillah bisa terrealisasikan. Ini contoh kecil ya Mbak ya, karena banyak banget program-program lainnya yang akhirnya dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.